ada, sebagaimana kita ada, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mengapa? Tanpa kasih karunia daripada Tuhan, maka kita tidak dapat bagaimana kita bisa mengerti ternyata bahwa Tuhan memperadaban kehidupan saudara dan saya ini itu sudah dilukiskan, itu sudah digambarkan di telapak tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Jadi saudara, sebelum saudara lahir dari kandungan, orang tua saudara mengandung, maka di situ sudah dicatat, sudah ditulis, sudah dilukiskan siapakah sesungguhnya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Telah dipilih, ditentukan Tuhan, bukan oleh karena kita, bukan keinginan saudara. Sebab kata firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat dan kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Untuk menunjukkan bahwa kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, untuk kita dapat memberikan kesaksian, membawa berita, kabar sukacita kepada semua orang, bahwa oleh karena kasih karunia maka kita boleh mendapatkan keselamatan jiwa kita. Itu kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan perbuatan baik saudara, tetapi oleh kasih karunia. Saudara dipanggil, saudara dipilih, saudara ditentukan Tuhan menjadi milik kepunyaannya sendiri. Menjadi imam-imam, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Kita orang yang sesungguhnya tidak menjadi bagian tidak, tetapi karena kita orang berdosa, karena kita orang yang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi oleh karena kasih karunia daripada yang olehnya kita dapat diselamatkan, itu sudah dipilih, ditentukan sejak kita ada di dalam
dan kita boleh mendapatkan bagian kasih karunia daripada Tuhan yang dicangkokkan menjadi umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kita ini, saudara ini, adalah orang yang menerima kasih kemurahan daripada Tuhan. Itu sangat luar biasa. Karena tidak ada seseorang yang bisa datang ke hadapan Tuhan tanpa berkat kasih karunia daripada Tuhan. Manusia tidak bisa datang ke hadapan, tetapi oleh karena kasihnya yang sangat besar itu datang ke dalam dunia ini untuk membawa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan saudara dari hukuman kekal. Maka dalam pengorbanannya di kayu salib, karena dosa-dosa manusia, termasuk saudara dan saya. Hanya oleh karena kasih karunia daripada Tuhan, yang olehnya kita boleh mendapatkan jaminan keselamatan hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa besar kasih Tuhan, betapa besar anugerah Tuhan, betapa besar kemurahan Tuhan atas setiap jiwa, setiap pribadi yang boleh menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan dan tidak menolak anugerah daripada Tuhan. Berbahagialah saudara, sebab ketika kita jauh dari hadapan Tuhan, ketika kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, ternyata hanya oleh kasih karunia daripada Tuhan itulah yang membuat kita dapat mengerti bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saudara dan saya, menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal namanya Yesus Kristus. Ternyata itu sudah direncanakan Tuhan. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di dalam Yeremia pasal yang mari kita membuka Yeremia ayat ke-11. Ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang kasih, ini sudah direncanakan Tuhan. Ini sudah diketahui
telapak tangan Tuhan. Seperti halnya dengan umat Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49. Ini menunjukkan bahwa berkat kasih karunia daripada Tuhan, kita sudah dirancang sedemikian rupa sehingga di dalam kehidupan saudara dan saya supaya tidak mengalami hidup dalam kebinasaan, tetapi boleh mendapatkan anugerah kasih karunia daripada Tuhan oleh iman dalam Yesus Kristus, maka engkau akan selamat dan engkau boleh menerima berkat daripada Tuhan yang seperti halnya engkau sudah dipilih, ditentukan sejak dari kandungan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ditetapkan, saudara ditetapkan, saudara dipilih menjadi umatnya Tuhan, milik kepunyaannya Tuhan. Diambil dari dunia ini, ditempatkan di dalam dunia ini untuk menjadi saksi bagi dunia ini bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kuasa, karya penyelamatan bagi setiap jiwa yang percaya kepadanya. Dan itu merupakan anugerah yang sangat besar bagi setiap orang yang berkenan membuka, mendengar perkataan Tuhan. Dan orang itu membuka hatinya dan percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya. Seperti halnya yang tertuliskan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24. Sesungguh-sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, percaya kepada Dia yang utus aku, maka orang itu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak perlu dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya mau mendengar dan saudara mau membuka hati dan saudara benar percaya untuk menerima kehadiran Yesus dalam kehidupanmu, maka kehidupan saudara boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Karena keselamatan itu pemberian Tuhan dengan cuma hanya oleh karena iman. Kamu diselamatkan itu karena iman, bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Itu artinya anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Terimalah berkat, terimalah firman-Nya, dengarkanlah firman-Nya, bukalah hatimu dan terimalah kehadirannya di dalam kehidupan. Bukan lagi saudara yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupanmu, yang membawa kehidupan saudara untuk terlepaskan dari segala ikatan belenggu kuasa maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara tidak lagi mengalami akan kematian, tapi boleh mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan mendapatkan janji keselamatan, yaitu ketika seseorang itu mendengar dan seorang itu membuka hatinya. Sebab Tuhan berfirman apa? Tuhan Yesus berfirman, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa mendengar suaraku dan orang itu membukakan pintu, aku akan masuk bersama dengan dia dan dia bersama dengan akan makan bersama dengan dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Saudara yang
Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu hati saudara sekarang. Dan bukalah dan terimalah kehadirannya. Dalam hatimu membuka dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Engkau tidak tertipu, melainkan engkau sudah mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus. Karena keselamatan ini di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat, hanya kecuali di dalam nama Yesus. Kata Rasul Paulus, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, saudara ini, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita boleh mendapatkan keselamatan, hanya di dalam nama Yesus. Maka disitulah orang yang berkenan mendengar dan membuka hati, pintu hatinya, dan menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, maka engkau boleh mendapatkan kasih dan kemurahan, anugerah kasih sayang daripada Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus memberi jaminan keselamatan saudara. Tuhan Yesus